Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma. Saya adalah seorang pengajar untuk anak berkebutuhan khusus semenjak tahun 2002. Tahun 2002. Eh, Akun sosial saya ada di Instagram, eh, Facebook page, sama YouTube channel dan TikTok. Di sana saya berbagi informasi untuk orang tua yang membutuhkan. Kali ini saya akan membagikan salah satu teknik yang bisa diberikan ke anak berkebutuhan khusus untuk melatih kemampuan berbicaranya. Secara teoretikal dan secara praktikal, mungkin yang lebih tepat berbicara menyampaikannya adalah terapis bicara ya. Namun informasi yang saya bagikan ini yang saya dapatkan uh, melalui pembelajaran via uh, seminar, kemudian pelatihan walaupun bukan pelatihan sebagai praktisi ya. Kemudian juga ngobrol dengan orang-orang yang melaksanakannya di lapangan dengan profesionalnya mereka gitu ya, dengan bidangnya mereka masing-masing. Nah, dari kumpulan informasi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk seorang anak bisa memiliki kemampuan berbicara itu dibutuhkan banyak hal. Ada kognitifnya, kemudian ada kemampuan oralnya sendiri, kemudian juga mentalnya. Kalau anak itu usia 1 sampai 5 tahun, um, maka untuk oralnya kita bisa kejar karena masih bisa dibentuk, kemudian mentalnya juga masih kita bisa bangun, kemudian kognitifnya juga masih on progress. Kalau anak itu sudah 10 tahun ke atas, maka ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan kita, semisal mental si anak ya. Apakah dia nyaman diminta untuk berbicara, apakah dia cukup percaya diri untuk berbicara, apakah dia memiliki motivasi untuk berbicara gitu ya. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan secara psikologisnya. Kemudian kognitifnya juga harus menjadi pertimbangan. Seberapa banyak vocabulary atau kosakata yang dia miliki, kata kerja, kata sifat, kata benda, dan lain sebagainya. Itu secara kognitif. Belum lagi kemampuan oralnya gitu ya. Ada beberapa kasus anak itu sudah usia 10 tahun tapi giginya masih kecil-kecil. Kemudian mungkin giginya jarang-jarang. Kemudian lidahnya tebal ya. Kemudian ada kekakuan di lidah juga. Kemudian air liurnya banyak dan dia kesulitan menelannya. Kemudian ada gigi yang berlubang juga bisa menjadi masalah. Ada masalah dengan rahangnya, itu juga menjadi masalah. Jadi kognitif, kemampuan oral, dan mental itu menjadi pertimbangan ketika anak sudah berusia di atas 10 tahun. Nah, kalau anak itu juga sudah masuk 10 tahun dan kita ingin dia berbicara, hmm, kita harus tahu bahwa apa yang anak itu dengar, itu yang dia ucapkan. Jadi kalau kita mendengar anak kita sepertinya bicaranya kurang pas, kurang tepat, itu apa yang dia dengar gitu. Jadi processing dari pendengaran masuk ke otaknya, kemudian dia proses ulang lewat bicara. Jadi apa yang dia dengar itu yang dia ucapkan. Kalau kita melihat masalah di sini, ini kita akan membahas satu masalah ini aja ya. Kita tidak akan membahas masalah mentalnya, kita tidak akan membahas
kognitifnya, tapi membahas lebih pada processing, dia menerima informasi kemudian mengucapkannya kembali. Jadi kalau kita bilang meja, meja, si, auditorinya ini, si alat pendengarnya itu akan meminta, si otaknya untuk memproses, suara tersebut, eee, dan akan meresponnya gitu. Kalau anak itu diminta merespon untuk mengucapkan kembali, mengimitasi, maka si otak akan memerintahkan mulut, eee eee, kemudian lidah, kemudian, segala oralnya ini untuk memproduksi, eee, suara atau kata yang sama, meja. Nah, kalau anak kita kesulitan dalam processing tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah membantu dia dengan, eee, memahamkan dia, posisi lidahnya, posisi mulutnya, dan posisi organnya itu ketika mengucapkan meja. Nah, untuk bisa memahamkannya, kita dulu nih yang harus paham. Lidah kita ketika mengucapkan meja itu seperti apa? Mengucapkan bibir ini ketika mengucapkan meja itu seperti apa? Contoh ya, berarti itu untuk me, untuk M-nya gitu ya, untuk M. Nah, ketika kita minta anak itu mengulangi kata meja, mungkin kita bisa potong-potong dulu nih untuk melihat kemampuan dia mengolah oralnya ini, setiap organnya itu sudah tepat atau belum. Jadi kita bisa pecah dengan bilang, "Mmm." Nah, ketika kita bilang, ini kita bisa kasih kode. Misalnya kode, nah ini kode untuk M. Jadi setiap kali dia lihat ini, maka dia akan, me. Nah, untuk, huruf selanjutnya kita kasih tahu dia, lidahnya sedikit menekuk dan ujung lidah di belakang, gigi. Jadi, me, me. Nah, kita minta dia untuk mengikuti lebih dahulu ya, mengimitasi dulu posisi lidahnya seperti apa. Setelah itu kita, lanjutkan ke huruf berikutnya. Me, ja, ja, ja. Nah, untuk A kita bisa bilang ja, meja, gitu. Nah, harapannya ketika kita bantu dia mengelola, si organnya ini untuk memproduksi suara yang kita minta, maka dia bisa memvisualkan, eee, organnya, bergerak sesuai dengan, suara yang kita mintakan gitu. Untuk penamaan secara teknikal, dan secara, praktikal ya, ini, mungkin lebih tepat nanti terapis bicara, yang berpendapat karena, mmm, informasi ini, lintas lintas, lintas pengetahuan sebenarnya, tidak hanya di terapi wicara tapi juga ada di metode-metode lainnya gitu, berkaitan dengan, bagaimana processing, suara itu ada di, metode neuroscience, kemudian, di metode pendekatan dengan namanya ada Ibu dan Bapak bisa cek namanya prompt therapy, eee, bukan, prompt yang seperti kita kenal di ABA ya, tapi ini, prompt therapy. Jadi bagaimana kita membantu anak, untuk memproduksi suara dengan, eee, memahamkan dia bagaimana mulutnya bergerak, lidahnya bergerak, rahangnya bergerak, seperti itu. Dan kita bisa kasih
kode-kode tertentu secara gestural untuk memudahkan dia mengingat produksi suara tersebut. Seperti itu. Ini hanya satu teknik di banyak teknik, dan teknik ini akan sangat membantu untuk anak-anak yang eh, kita amati produksi suaranya kurang pas gitu. Atau kita mengamati dia mengalami kesulitan eh, untuk mengimitasi suara yang kita minta. Atau anak ini punya masalah dengan eh, visual persepsi terhadap eh, organ geraknya ya. Ketika diminta tirukan seperti ini dia bisa, tapi giliran dia disuruh tirukan bagian organ lidahnya dia tidak bisa karena dia tidak bisa melihat gerakannya gitu. Nah, kenali dulu anak, kenali dulu teknik ini, baru bisa kita cobakan gitu. Karena sebenarnya pendekatannya ada banyak sekali gitu ya. Ini hanya sedikit informasi, jadikanlah informasi ini sebagai trigger untuk Bapak dan Ibu mencari kembali lebih dalam lagi, menggali lagi lebih dalam lagi, uh, sehingga bisa lebih uh, detail ya. Karena video ini singkat dan saya tidak mungkin menjelaskannya lebih panjang dan lebih lebar karena uh, ada orang atau profesi lainnya yang mungkin akan uh, lebih tepat gitu. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.